Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Riding Fishing eksklusif Peace eksklusif Keeper, channel edukatif dan edukasi untuk para penggila channel Marulides. Dan kali ini kita akan membuat sebuah video untuk treatment bagaimana caranya mengkeep ikan dalam jumlah besar atau partaian. Nah, hal ini adalah hal yang kaitannya cukup erat dengan hal yang sifatnya ekonomis, karena biasanya yang ambil ikan partaian itu kalau tidak reseller, hobis yang berniat untuk menjadi reseller. Jarang ya kalau misalkan hobis mengambil ikan banyak gitu. Jarang sekali. Biasanya di keep sendiri, terus kalau ada yang cocok didol. Dijual maksudnya. Jadi istilahnya collect doll. Koleksi sekaligus ngedol. Oke. Dan video barusan yang di awal opening video ini itu adalah kilasan singkat atau gambaran industri ini adalah industri ikan yang bersifat dari industri hulu sampai ke industri hilir. Nah, dalam rangkaian tahapan-tahapan proses tersebut banyak hal sekali yang harus kita urai yang berkaitan dengan cara mengkeep ikan ini dalam jumlah partaian. Dan ini berkaitan erat dengan sisi ekonomis, artinya kalau dalam jumlah besar resikonya pun besar ya. Kalau misalkan banyak mati, resikonya cukup merugikan. Jadi tidak heran reseller baru itu banyak yang kolaps gara-gara salah langkah, terlalu terburu-buru karena melihat ini punya nilai ekonomis, merasa punya modal, sayangnya minim knowledge atau ilmu pengetahuan bagaimana cara mengkeep ikan ini, akhirnya gagal ya, banyak kematian sehingga dia kolaps. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam ini, dari awal saya sarankan kalau Anda tidak siap untuk rugi, jangan hanya berpikir siap untuk untung, karena mengkeep ikan ini penuh dengan resiko untuk menjadi reseller. Pikirkan kembali, dan ini adalah uraian-uraiannya yang bisa mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk Anda, membantu Anda berpikir bagaimana caranya mengkeep ikan ini. Itu saja, kita mulai dari isinya. Yang pertama harus kita amati adalah sumber spot. Kebetulan Kalimantan ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit ya. Dikelilingi ke perkebunan kelapa sawit. Apabila cuacanya musim penghujan seperti saat ini, itu sangat beresiko racun-racun pestisida yang ada di perkebunan kelapa sawit itu dibawa oleh air pada saat mengalir ya, dibawa oleh hujan itu menuju titik terendah, yaitu langsung ke sungai yang langsung bersentuhan langsung dengan posisi nelayan, sehingga ikan-ikan yang ada di keramban nelayan itu sangat rawan atau sangat beresiko terjadi kematian atau teracuni ya. Kalaupun dia memang bisa bertahan, kemampuan daya tahan tubuhnya itu menjadi berkurang, sehingga apabila kita mengambil dari ikan dari spot dengan kondisi seperti itu, kita bawa ke rumah atau ke farm, itu kan dia memerlukan momen, waktu, dan penyesuaian pH, suhu, dan katakanlah adaptasi terhadap air baru. Energinya akan banyak terbuang, sementara daya tahan tubuhnya lemah, itu pun sangat berisiko untuk terjadi kematian. Walaupun kondisi fisiknya bagus, artinya tidak luka, tidak ada jamur, pokoknya mulus, dia bisa mati, mudah mati, karena daya tahan tubuhnya minim. Begitu diadaptasi di tempat yang baru, lokasi baru, pH baru, suhu baru, warna air yang baru, dia tereliminasi seleksi alam, akhirnya mati. Ya, sekarang memasuki tahapan yang kedua, yaitu kualitas dari seller utama atau supplier ya, pihak yang menyuplai ikan dari Kalimantan menuju luar, entah itu Jawa atau mana, domestik atau internasional ya, ekspor. Nah, ini banyak buyer, itu tiga sumber yang bisa beli, dari seller utama atau supplier, atau dari pengepul. Nah, selain dari pengepul juga ada yang shortcut langsung dari nelayan. Nah, ini sangat beresiko ya.
Jadi begini, kalau kita beli langsung dari nelayan, kebanyakan nelayan ini tidak paham bagaimana cara rekon ikan. Dia tidak punya tank, ya. Dia kadang-kadang box aja dia minim. Bagaimana dia bisa mengirim ikan ke sana? Nah, packing mereka pun tidak paham. Jadi menggunakan jasa orang lain, apalagi jarak tempuh yang jauh itu sangat beresiko di pengiriman. Yang kedua, mereka kebanyakan ada yang buyer beli itu dari pengepul. Pengepul cenderung aman, tapi kadang-kadang mereka tempatnya sifatnya temporary ya, sementara. Misalkan dalam terpal, di dalam box, tank cuma 1 atau 2 biji ya. Jadi kondisi ikan itu tidak terrekondisi maksimal. Nah, kalau yang ketiga adalah recommended seller ya. Artinya pengepul besar atau supplier besar yang bisa mengirim keluar dalam kondisi dalam jumlah yang besar, kondisi ikan stabil, itu biasanya cukup lengkap peralatannya, tank banyak, box tersedia, jadi dia menyediakan berbagai macam pilihan. Nah, pilihannya apa saja? Ikan itu terdiri atas tiga kategori ya. Pertama, non-recon. Non-recon itu ikan yang sama sekali tidak diadaptasikan. Ikan yang benar-benar baru diambil sungai atau di dalam keramba, langsung taruh di ember, packing, masuk ke plastik, kirim. Itu non-recon sama sekali. Yang kedua adalah semi-recon. Semi-recon adalah ikan yang ditaruh di dalam box, tidak di dalam tank. Jadi ikan itu ditaruh dalam box, dikasih air, didiamkan stabil selama beberapa hari, ada yang sampai seminggu. Ada yang sudah mau makan, tapi dia masih di dalam box. Nah, itu semi-recon. Dan yang terakhir itu adalah yang full recon. Yang full recon itu ikan sudah di dalam tank, sudah mau makan, gerakannya bagus, fisiknya bagus, terlihat jelas ya. Nah, itu yang sudah full recon. Memang ketiga hal jenis ikan ini yang siap dikirim itu memiliki konsekuensi masing-masing. Yang full recon otomatis dia paling mahal. Yang semi recon yang menengah. Yang non recon apalagi dia paling murah sekali. Tapi resikonya Anda membeli resiko, bukan beli ikan. Kalau sudah yang non recon itu Anda membeli resiko, tidak hanya membeli ikan tapi juga membeli resiko, yaitu risiko kematian. Kalau Anda bisa mengadaptasikan itu tidak masalah, tapi kalau tidak bisa, risiko kematiannya sangat tinggi, 70-80%. Kalau semi recon tingkat kematiannya 50-50. Kalau yang non recon tingkat kematiannya bisa 20-30%. Semakin baik, semakin rendah tingkat kematian, itu semakin aman untuk Anda membeli ikan tersebut. Nah, jadi kualitas seller atau supplier utama ini itu dibedakan jadi 3 hal tadi ya, non recon, semi recon atau full recon. Kebanyakan kalau yang buyer untuk hobis, dia membeli yang sudah full recon. Dia tidak mau membeli risiko, dia beli aman walaupun harganya lebih tinggi. Biasanya kalau reseller itu membelinya yang semi recon atau yang non recon sama sekali, tergantung pengalaman dia. Kalau dia memang bisa bisa mengadaptasikan sendiri di sana di Jawa, tentunya dia mengambil yang murah, yang artinya yang non recon atau semi recon, karena di sana kan dia bisa jual lebih tinggi lagi harganya. Itu hukum dagang guys. Nah, sampai di situ ada lagi hal yang terakhir, yaitu cara packing sebelum diterima oleh buyer atau reseller di luar sana. Cara packing itu udah cukup jelas ya. Saya pernah membuatkan video sebelumnya cara packing ikan ini dari baby atau yang dewasa. Alangkah baiknya yang baby ini dia tidak dicampur dalam satu bag. Alangkah baiknya dia satu-satu. Boleh dicampur itu kalau dia di bawah 5, under 5 cm. Itu masih bisa dicampur entah 5 atau 10 dalam satu bag kantung plastik. Tapi kalau udah di atas 5, alangkah baiknya 6, 7, 8 sampai ke atas itu 6, 7, 8 sampai senti itu alangkah baiknya dalam satu bag, satu ekor, supaya aman, supaya tidak berantem, supaya tidak rusak. Jumlah plastik atau bungkusnya minimal 2 lah untuk keamanan. Jadi kalau bocor masih ya bisa dilindungi oleh plastik yang kedua. Ini berkaitan dengan jarak tempuh. Kalau lama sampai 3-4 hari alangkah wajib itu 3 lapis lah. Kalau menurut saya wajib 3 lapis untuk mengantisipasi kebocoran di lapisan pertama dan kedua. Karena mengingat waktunya 3-4 hari biasanya pakai.
Ya, setelah dikirim ikan kita terima. Nah, ini baru memasuki inti dari materi ya. Salah satunya adalah bagaimana cara mentreatment ikan ini dari menerima sampai mengkeep ikan ini sehingga terhindar dari jamur atau resiko kematian. Apapun penyebabnya ya, macam-macam. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan, langkah awal adalah mempersiapkan air ya, mempersiapkan air. Jadi setting air dulu. Nah, setting air ini saya menggunakan yang sifatnya umum ya. Kita bisa menggunakan air hujan. Air hujan kan umum. Atau air ledeng. Nah, kalau air ledeng itu setiap daerah, setiap kota itu kondisinya beda-beda. Air ledeng umumnya dicampur dengan, kalau di Sampit ya, di Kalimantan itu dicampur dengan kaporit dan kapur, terus zat-zat kimia lain untuk intinya untuk membeningkan dan membuang bau. Nah, itu beresiko untuk ikan. Minimal bisa, kalau kepepet bisa, tapi minimal diendapkan 1 kali 24 jam. Baiknya sih 2 kali 24 jam ya kalau sifat kayaknya kayak apa? Kayak air ledeng kayak gitu, air pump. Yang saya sendiri menggunakan itu air hujan. Air hujan yang diendapkan 1 kali 24 jam. Lebih netral ya, memang pH-nya lebih tinggi, otomatis pH-nya bisa 7, akan 7 lebih. Nah, setelah kita mempersiapkan air yang diendapkan, baru kita juga mempersiapkan daun ketapang ya, daun ketapang dan box, tentunya box itu untuk tindakan awal ketika ikan baru masuk. Box, air, daun ketapang, dan obat. Nah, obat yang saya gunakan itu adalah Quarantine Med. Ya, di sini saya sebutkan saja obatnya, obat Quarantine Med. Saya menggunakan ini karena dari awal sekali saya sudah banyak mencoba jenis obat. Cuman yang paling cocok rasanya ini gitu. Kalau di Jawa mudah sih, kayaknya lebih mudah. Kalau di sini kita harus beli online ya. Kalau di Sampit harus beli online baru bisa dapat. Selanjutnya adalah persiapan tank ya. Saya di sini menggunakan tank dengan filter di samping. Jadi ukuran tank disesuaikan. Ini tank ini sangat termasuk yang vital ya, karena ukuran tank harus sesuai dengan kapasitas, jumlah ikan yang akan dimasukkan dan ukurannya. Karena apabila ikan ini tidak sesuai, resiko kematian tinggi. Nanti ada penjelasan detailnya. Setelah itu pencahayaan standar lah, itu pakai lampu bebas, lampu apa aja, putih mau kuning mau merah bebas. Baik, jadi sekarang menuju cara teknis persiapan dan treatment baby Channa marulioides dalam jumlah besar. Nah, ini teknisnya seperti ini. Oke, pada saat ikan baru datang kita lakukan unboxing ya. Jadi kita unboxing dulu, terus begitu ikan kita buka, tapi kondisinya masih dalam bag ya, bag plastik, kita taruh di atas air yang ada di dalam box. Kita adaptasikan dulu adaptasi suhu ya. Jadi ikan masih dalam plastik, kita taruh di atas air. Biarkan dia agak mengambang sekitar 5-10 menit ya. 10 menit lah ya, 10 menitan atau 15 menit boleh. Nah, setelah itu kita buka dalam plastik, kita masukkan ke dalam box di air ketapang yang sudah disiapkan sebelumnya selama 20-30 menit kita biarkan, karena ikan masih mabok ya. Setelah di unboxing kan habis perjalanan jauh, jadi dia ditenangkan dulu. Nah, sembari kita menenangkan, kita siapkan air dalam tank ya. Air dalam tank itu cukup ketinggiannya 15 cm untuk awal ya, 15 cm. Terus kita kasih obat ya, obat yang tadi itu Quarantine Med, diaduk, kita biarkan dulu. Nah, setelah kita memasukkan obat, kita kembali ke ikan yang ada di dalam box. Ikan yang di dalam box tadi setelah 20-30 menit dia sudah mulai nyaman,
kita sortir ya. Sortir maksudnya kita kita klasifikasikan atau kita pisah berdasarkan size. Jadi ikan tidak boleh dicampur walaupun sama-sama baby, selisihnya tuh idealnya 1 cm. Misalkan ukurannya 9, 10, 7, 8, terus 11, 12. Nah, itu kan cuma 1 cm, kurang lebih ya, 1 sentian selisihnya. Kalau lebih dari, katakanlah lebih dari 1 atau 2 cm, misalkan jaraknya 8 ke 11, nah itu cukup beresiko. Karena ikan dia suka membuli size yang lebih kecil dari dia. Apalagi kalau lagi lapar. Pas begitu kita telat kasih makan, dia akan membuli yang size lebih kecil. Nah, itu beresiko terjadi perkelahian, menimbulkan kematian, atau dia menimbulkan luka. Luka terbuka itu yang membahayakan ikan tadi terkena jamur. Nah, kalau udah terkena jamur itu bisa menular ke ikan yang lain yang sehat. Oke. Kembali lagi setelah 20-30 menit, ikan masukkan pelan-pelan ke dalam tank ya. Setelah disortir berdasarkan ukuran, kita masukkan ke dalam tank. Setelah 1 kali 24 jam, artinya 1 hari 1 malam, besok harinya baru air dinaikkan pelan-pelan sampai filter samping yang ada itu bisa difungsikan. Jadi obat akan tersaring, terfilter begitu di on kan. Nah, filter on itu langsung 24 jam ya, dan sampai seterusnya. Jadi filter nonstop. Nah, setelah 1 kali 24 jam baru ikan boleh dikasih makan. Coba-coba pelan-pelan aja ya. Jadi coba-coba sedikit dulu kita cek bagaimana reaksi ikan. Kalau tidak dimakan, jangan diteruskan. Sisa makanan harus diambil ya, harus diambil supaya tidak terkena jamur. Besok kita coba lagi, coba sedikit aja dulu. Ada yang mau makan nggak? Gitu. Kalau dia udah ada yang mau makan, kasih lagi sedikit sampai habis, pelan-pelan kasih lagi sedikit sampai habis. Nah, jangan sampai ada sisa. Memang untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari pertama ikan tidak mungkin dia langsung makan banyak ya. Pelan-pelan dulu. Karena dia masih mungkin ya katakanlah masih adaptasi suhu, air dan lain-lain. Jadi dia belum merasa nyaman. Nah, jadi pelan-pelan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus dicermati atau diperhatikan baik-baik. Pertama, ukuran tank. Ya, ukuran tank. Karena apa? Ukuran tank ini sangat berpengaruh dengan jumlah kapasitas ikan. Jadi yang harus dihindari adalah over capacity atau kelebihan jumlah ikan dalam tank. Ikan itu perbandingannya susah ya saya kalau memberikan perbandingan, karena begini, itu cukup kalian yang menilai sebesar apa ukuran tanknya, terus jumlah ikan yang idealnya berapa, jangan sampai terlalu banyak, dan ukurannya. Semakin besar ukurannya, jumlah ikannya semakin sedikit ya, idealnya begitu. Misalkan dalam tank yang sama, ikannya kan kecil, misalkan ada 78 cm, 100 ekor, masih oke, masih muat gitu loh, masih aman. Tapi kalau misalkan ukuran ikannya naik 10-11 cm diisi 100 ekor, nah itu terlalu over, terlalu padat. Kepadatan penduduk itu mempengaruhi kompetisi atau persaingan hidup. Misalkan giliran makan ya, ada yang dapat makan, ada yang enggak gitu kan. Ada yang telat karena duluan yang lain yang nyamber, dan juga berebut oksigen. Nah, itu fatal. Sesuatu yang kita susah menilai atau tidak bisa menilainya karena dia tidak bisa ngomong sama kita ya. Kalau misalkan, ini panas banget nih ruang. Ya, logikanya seperti kamu di dalam ruang di dalam lift yang kapasitasnya hanya misalkan 12 orang ya. Kamu isi di situ 10 aja, sesak banget kan? Napas susah, udah bau kaki, bau jempol, bau apalagi sekarang zaman Covid, wah nggak bisa sembarangan. Jadi begitu, sama aja dengan mereka, hanya saja mereka tidak bisa membahasakannya dengan kita. Ya mungkin mereka merasa tidak nyamannya
karena kompetisi bernafas tadi ya, oksigen, dan kompetisi pada saat makan, dan juga kompetisi untuk berlindung atau merasa nyaman. Kalau saya makanya saya naruh daun ketapang di situ untuk berlindung mereka. Nah, ada yang dapat daun ketapang untuk berlindung, ada yang enggak. Nah, karena iri hati, jengkel, lalu terakhir pas lapar, begitu lapar, akhirnya apa? Terjadi pembulian. Kejar-kejaran, begitu ada satu yang mengejar, yang lain akan mengikuti. Nah, itu karakter jenis ikan koloni. Begitu ada yang bereaksi, 1, 2, 3 ekor ikan bereaksi, yang lain ngikutin, padahal nggak ngerti apa ini apaan sih. Nah, sama seperti halnya kamu di tengah kerumunan, satu aja yang teriak maling, wah udah habis kamu, padahal kamu nggak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Jadi ini hal yang sama dengan ikan, cuman kita tidak bisa mengerti bahasa mereka. Apalagi kalau sudah ada yang terluka ya, ada yang terkena jamur. Jamur itu kan berwarna putih. Nah, warna putih itu adalah stimulan atau rangsangan ya terhadap ikan. Makanya jangan heran ikan kok bisa dipancing dengan umpan palsu. Orang yang mengerti, yang suka mancing paham betul ini. Umpannya kan umpan palsu. Makanya warna dominan itu ada warna putih. Karena ikan bereaksi untuk menyambar yang sesuatu yang berwarna cerah. Apalagi berada di atas permukaan air yang menyesuaikan. Nah, begitu. Nah, jamur itu kan biasanya bagian ekor itu kan berwarna putih dia, bekas-bekas luka. Begitu dia bergerak, berenang, ikan yang lain bereaksi, dia lapar, dia hajar itu, dia pikir itu adalah target, padahal itu ekor tawannya sendiri. Akhirnya potol, hancur, udah. Jadi jamur menular ke lain yang sehat, habis sudah ikannya semua. Dalam waktu biasanya itu seminggu atau 2 minggu ya. Udah kalau begitu udah repot ngebaikinnya, kasih obat ini itu juga susah. Dan apa lagi ya? Dan yang kedua adalah pola makan. Pola makan itu usahakan minimal 1 kali sehari, Kalau bisa itu 2 kali sehari, siang malam, pagi sore, silahkan ritmenya diatur yang sebaiknya 2 kali sehari. Kenapa? Supaya ikan perutnya tidak kosong dan tidak lapar. Sama kayak kita, kalau lapar kan bawaannya gondok aja ya. Bawaannya tuh pengen marah-marah aja kan, emosian aja. Sama ikan gitu, karena dia tidak bisa berpikir, tapi dia punya insting. Begitu lapar dia pengen apa aja ya kan, sesuatu yang bergerak yang mencurigakan, pengen hajar aja kan. Nah, menghindari itu makanya dia harus dibuat selalu perutnya terisi supaya dia banyak mager. Banyak mager itu dia kurang banyak gerak, betul. Tapi untuk sementara, biasanya kan sementara itu ya di dalam tank jumlah besar sampai ikan laku. Kan biasanya di reseller kayak gitu. Nah, untuk menghindari ikan berkelahi, jadi makannya 2 kali sehari. Terus juga dia cepat gemuk ya, cepat terlihat besar. Dan sisa makanan harus dibersihkan setiap hari, karena bakteri pengurai itu kebanyakan tidak mampu menyerap sisa makanan, karena ikan kan tiap hari dikasih makan tuh. Nah, biasanya juga anakan ini kan dia lebih banyak sampahnya dibandingkan ikan dewasa, baik dari sampah sisa makanan maupun sisa kotoran amoniak dari ikan. Terus spoon filter itu wajib 3 kali sehari. 3 hari sekali diganti ya. 3 hari sekali. Jadi dalam waktu 3 hari ganti, 3 hari ganti. Menyesuaikan juga sih, tapi idealnya 3 hari. Kalaupun 2 hari dia udah kotor sekali ya ganti, nggak apa-apa. Yang ketiga, pencahayaan. Nah, pencahayaan ini on 24 jam untuk menghangatkan ikan. Kalau saya seperti itu, 24 jam pencahayaannya itu untuk menghangatkan ikan. Terus atasnya ditutup ya, supaya ikan tidak loncat. Atau kalian kalau misalkan keberatan, om lampunya 24 jam lumayan lah nyedot listriknya, kasih heater aja, ya nggak apa-apa, silakan heater. Ya sama aja sih, listrik juga, heater mohon juga. Silakan kalian kalau punya heater, kalau punya lampu, misalnya lampunya terbatas, yang penting ikan harus hangat ya. Oke kawan-kawan, sudah dicek videonya.
Sebenarnya di awal saya agak bingung ya ngasih judul video ini apa. Isinya treatment baby double partai, tapi juga banyak menjelaskan bagaimana cara proses awal dari hulu sampai hilir ikan ini, dari ditangkap dari nelayan, dibawa, diadaptasikan, terus dijual, dikirim ke buyer atau seller, reseller, terus dari reseller nanti direkondisikan, diberi diadaptasi ulang di tempat baru dijual, siap dijual. Jadi saya di sini ingin menggarisbawahi buat calon-calon reseller ya, soalnya banyak yang menghubungi saya ingin jadi reseller, supaya kalian jangan semata-mata memikirkan sisi ekonomisnya saja karena ini komersil menguntungkan dari nilai jual, lalu kalian berpikir singkat hanya untuk keuntungan. Di balik itu semua ada resiko yang besar kalau Anda tidak mengiringinya dengan knowledge atau ilmu pengetahuan bagaimana caranya mengkeep ikan ini. Jadi kalau Anda tidak siap rugi, jangan berpikir hanya untuk mencari keuntungan saja. Karena kalau misalkan terjadi kematian dan besar, resikonya begitu kalau partainya. Anda akan kolaps. Ya kalau nilainya cuma sedikit sih nggak masalah, cuma kalau nilainya besar itu akan mengalami kerugian. Nah, jadi itulah yang harus kalian pertimbangkan baik-baik. Nah, mudah-mudahan di video ini kalian bisa berpikir kembali, terus benar-benar mempertimbangkan, belajar bagaimana caranya mengkeep ikan ini dalam jumlah besar supaya menghindari tingkat kematian yang tinggi. Bagaimanapun kan kembali ke awal ya, maksudnya segala sesuatu yang hidup akan mati. Yang kita keep ini, yang kita dijadikan keep-keepan atau sarana jual beli ini adalah benda hidup. Jadi dia bisa mati kapanpun dengan alasan apapun. Penyebabnya banyak. Dan seperti apapun yang kita lakukan, kita hanya bisa melakukan sebuah pendekatan. Bagaimana caranya meminimasi potensi kematian ikan itu dengan tindakan-tindakan atau cara perlakuan terhadap ikan ini. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya tentang apa ya? Oke, kalian bisa kasih masukan ke saya video apa yang layak untuk dibuat untuk next video. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.